dengan kami Vivi Robi Harjo dan Pendeta Nono Robi Harjo dalam program Doa Sehati setiap hari Rabu pukul 8 malam. Puji nama Tuhan, bersyukur buat orang-orang yang Tuhan kirim, bersyukur buat saudara-saudara yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini dalam program Doa Sehati Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa kali kita pernah menemukan diri kita dalam waktu yang terasa sangat stuck dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya kepada rencana serta kehendak Tuhan, maka kita akan mengalami dan kita akan mengetahui bahwa waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Mungkin waktu kita terbatas, ada batas waktunya, tetapi di dalam Tuhan, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik yang Tuhan sudah persiapkan buat kita semua. Mari kita berserah, mari kita tetap berharap, kita percayai bahwa Tuhan Sang Pencipta kita itu adalah Tuhan yang mengetahui yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita mendekat kepada Tuhan dan kita mengangkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita pujikan waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bila
mengapa semua itu terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu kerap muncul di dalam pikiran kami. Akan tetapi di atas semuanya itu Tuhan, kami sungguh yakin, kami sungguh percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik buat kami. Percaya sungguh Tuhan akan kuasa Tuhan, percaya sungguh bahwa Tuhan pasti menggenapi setiap janji di dalam kehidupan kami. Kami berserah kepadamu Tuhan malam hari ini Tuhan. Dalam keyakinan penuh kami percaya, kami yakin Tuhan bahwa kuasa Tuhan menaungi kami. Setiap anak-anakmu yang mengikuti doa sehati malam hari ini Tuhan, Kau menjamah di rumah masing-masing, Engkau melawat di rumah masing-masing. Kuasamu terlebih besar di atas segala-galanya. Kuasamu sanggup melampaui jarak dan waktu yang kami harus alami saat ini Tuhan. Sekarang kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan, mari Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Kami siap Tuhan menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari katakan amin, amin, amin. Shalom, selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan, sobat Facebook yang terkasih dimanapun saudara berada malam hari ini. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, ya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Seperti pujian tadi mengatakan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, menyapa untuk Bu Yuli Nurhayati, Ibu Nugrah, Pak Victor, Bu Jatuh. Apa kabar malam hari ini? Kiranya malam hari ini kita semua menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Walaupun ada banyak pergumulan masalah dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, percayalah bahwa ketika kita mencari Tuhan, kita menemukan jawaban dalam kehidupan kita. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara membaca dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua. Alkitab kita memberi judul perkawinan di Kana. Ya, barang gawe ono ing Kana. Ya, perkawinan di Kana, hajatan di kota Kana. Ya. Saya mau bacakan untuk saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini saya percaya ketika kita mencari Tuhan tidak lepas daripada kita merenungkan firman-Nya. Bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan? Maka untuk dapat mendengar suara Tuhan, bacalah Alkitab saudara. Malam hari ini saya ingin membacakan untuk saudara, ya, perkawinan di Kana, Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 gayung. 2-3 gayung.
Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya malam hari ini kita mendapatkan berkat dari firman Tuhan, ya. Ketika kita mau merenungkan kembali firman Tuhan ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini berbicara tentang hajat hidup, ya, kebutuhan hidup, ya, bahwa dalam suatu keluarga, dalam sebuah rumah tangga, itu menjadi fokus Yesus, ya, di dalam mukjizatnya yang pertama dibuat Yesus di tengah-tengah sebuah keluarga yang melakukan barang gawe, yang mengadakan hajatan, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika ada orang hajatan, kita melihat di sini bahwa orang yang melakukan hajatan itu menyediakan minuman dan makanan untuk para tamu undangannya, ya kan? Pastinya sudah diperhitungkan antara, ya, tamu yang diundang dengan makanan dan minuman yang disediakan itu sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Tapi pada waktu itu, ya, ketika orang yang ada di Kana, keluarga yang ada di Kana itu melakukan pesta perkawinan, ya, dikatakan pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Ya. Di situ ada ibu Yesus. Ya. Di situ juga Yesus dan murid-muridnya diundang. Ya. Jadi tamu undangan itu antara lain Maria ibu Yesus, Yesus dan murid-muridnya beserta sanak famili keluarga tersebut yang mengadakan pesta perkawinan. Di tengah-tengah pesta apa yang terjadi? Ya, mereka keluarga itu kehabisan anggur. Ya, biasa dalam adat istiadat orang Yahudi yang karena hasil pertaniannya, hasilnya adalah buah anggur, sehingga perasan buah anggur, air anggur yang dapat disuguhkan sebagai minuman istimewa di tengah-tengah adat istiadat orang-orang Yahudi. Nah, saudaraku, di tengah-tengah pesta terjadi kehabisan anggur. Bagaimana kalau saudara dan saya ketika melakukan hajatan, melakukan pesta atau dikatakan ucapan syukur, ya, ternyata ada yang tidak kebagian. Ya, kalau tidak kebagian, kira-kira apa yang terjadi dengan tuan rumah? Ya, tuan rumah tentunya kalang kabut, bingung bagaimana menyediakan delivery order pun tidak secepat kilat datang, ya kan? Kalaupun memasak pun juga harus nunggu waktu, ya kan? Kalau kehabisan air, ya mungkin harus pergi ke toko besar atau ke Alfamart, Indomart, ya kalau zaman sekarang, karena waktu itu nggak ada Alfamart, Indomart, ya kan? Nah, saudaraku, ketika tuan rumah bingung, ketika para
pelayan-pelayan bingung, apa ya pelayan-pelayan itu ya? Rewang, ya, rewang hajatan, ya, sapu jagat. Nah, ada yang sapu jagat, ada yang pelaten, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semuanya pada bingung bagaimana di tengah-tengah pesta anggur itu habis. Nah, disitulah Ibu Yesus, Ibunda Maria mengetahui pergumulan keluarga pada waktu itu, ya. Mengetahui kejadian pada waktu itu bahwa pesta itu kehabisan anggur. Seketika itu Ibu Maria Bunda Yesus datang kepada Yesus anaknya, ya. Ia berkata kepada Yesus, memberitahu kepada Yesus, ya, air anggurnya habis. Air anggurnya habis. Cuma sepenggal kalimat, ya, sepenggal kalimat, air anggurnya habis. Jadi Bunda Maria, Ibu Maria itu memberitahu kepada Yesus bahwa air anggur yang disajikan untuk para tamu habis, ya. Wong-wong kue pada kentongan anggur, kehabisan anggur. Nah, lalu jawab Yesus apa? Apa sing kekarep nari kak sing sekang inyong yung? Apa yang Bunda mau untuk aku lakukan, Ibu? Nah, begitu kira-kira ceritanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, apa yang harus aku lakukan, Ibu? Waktuku belum tiba. Saatku belum tiba. Apakah Ibu Maria menjawab apa yang dilakukan, yang ditanyakan oleh Yesus? Enggak. Di situ Ibu Maria langsung memberikan perintah kepada pelayan-pelayan. Nah, pelayan-pelayan berkumpul, ya, diberitahu sama Ibu Maria, ya. Kalau Ibunda Maria berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, Bunda Maria cuma memberi laporan kepada Yesus. Yesus bertanya apa yang harus kulakukan. Bunda Maria tidak menjawab, tapi langsung memberikan arahan kepada pelayan-pelayan. Ya. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah. Lakokna bae apa sing diomongna dheweke maring kowe. Nah. Lakukan saja apa yang dikatakan Yesus terhadapmu. Jadi di situ memberikan isyarat bahwa ketaatan untuk melakukan instruksi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketaatan untuk melakukan sebuah perintah itu harus dicermati dengan baik, ya. Disuruh melakukan apa yang dikatakan, tidak perlu membantah, tidak perlu, ya, tidak perlu punya alasan lagi. Apa yang dikatakannya lakukan saja. Nah, ini pernyataan iman dari Maria, Ibu Yesus, juga ditransfer, diimpartasi kepada pelayan-pelayan yang ada pada waktu itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di situ ada 6 tempayan. Tempayan pada zaman itu digunakan untuk tempat pembasuhan. Apa sih tempat pembasuhan? Apakah untuk air wudhu? Bukan, di situ. Jembangan kue nggo wiso. Nah, apa namanya di depan itu? Cuci tangan. Wastafel lah. Ya, wastafelnya zaman dulu. Ya. Untuk jembangan kurang lebih isinya 100 liter. 100 liter itu wah, lumayan gede. Ya. Lumayan gede.
1 galon itu 19 liter. Berarti kalau 100 liter berapa galon? 5 galon isinya. Lebih. Ya kan? Nah, ada 6 tempayan yang kapasitasnya 100 liter disiapkan oleh pelayan-pelayan, ya. Nah, di situ Yesus memberikan perintah kepada para pelayan-pelayan itu, ya kan? Istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka tidak membantah lagi karena pesannya jelas. Apa yang diimpartasi oleh Maria adalah apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan itu dilakukan. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Berarti 1 tempayan itu 100 liter. Kalau dikali 6, 600 liter. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Wow. Keren. Ya. Nah, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, kepada ketua panitia acara, ketua panitia hajatan. Ya, dibawalah sampel apa sampel? Contoh, ya. Contoh, dicedoklah air yang ada di dalam tempayan itu dibawa ke pemimpin pesta. Nah, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil laki itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kebiasaan pada waktu itu, orang kalau pesta itu menyediakan yang paling istimewa, yang menu istimewa, menu spesial. Ya, menu spesial, ya kan? Kalau pada waktu itu anggur yang terbaik dikeluarkan dahulu, bukan anggur yang tidak baik dulu. Ya, itu biasaan, nggak tahu kebiasaan di mana kalau biasanya, sehingga yang baik itu terakhir-terakhir. Itu kebiasaan yang kurang bagus, ya kan? Karena orang udah kenyang dulu, ya, tidak muat lagi, dikeluarkan anggur yang baik. Tapi adat istiadat orang Yahudi adalah memberikan anggur yang terbaik lebih dahulu, baru kemudian yang kurang baik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bisa bayangkan apa yang terjadi ketika itu, bahwa air yang diisikan dalam tempayan itu berubah menjadi anggur. Bisa diperhitungkan, saudaraku yang dikasih Tuhan, berapa harga yang harus dibayarkan kalau itu dihitung dengan uang, ya. Kalau harga anggur perjamuan saat ini, ya, berapa kemarin beli? 63 itu yang level 3. Ya kan? Nah, yang level 1 yang premium itu harganya sekitar 90. Nah, 91 liter, saudaraku. Dikalikan 100. 90.000 kali 100. Berapa? Bingung kalau disuruh ngitung. Ya, 90.000. 9. Rupanya agak grogi kalau disuruh hitung-hitungan matematika, ya kan? Tidak berani menjawab. Nah, kurang lebih seperti itu. 90.000 dikali 100, ya, dikalikan 6. Nah, udah dihitung sendiri itu udah berapa duit itu. Hanya untuk keperluan anggur yang istimewa, ya, anggur yang spesial, anggur yang berkualitas baik, dikeluarkan dari tempayan-tempayan tempat pembasuhan tersebut. Ya, itulah mukjizat pertama yang dibuat Yesus di tengah-tengah pesta perkawinan di sebuah keluarga. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pelajaran menarik apa malam hari ini yang mau kita sharingkan, saudaraku yang dikasih Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap kita, setiap saudara
bahwa masing-masing keluarga memiliki kebutuhan dalam keluarganya, ya, memiliki kebutuhan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga masing-masing. Nah, saudaraku, ketika keluarga yang ada di kota Kana ini mengundang orang banyak, dia tidak lupa mengundang Yesus. Ya. Apakah Yesus datang? Yesus datang ketika diundang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya Yesus datang di tempat hajatan sebuah keluarga di kota Kana. Ya. Ketika terjadi masalah dalam acaranya, ketika terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi perhitungan mereka, maka mereka berada pada posisi bersama-sama dengan Yesus. Ya. Mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Nah, pada waktu mengalami kesulitan, kebutuhan yang harus terpenuhi, ada laporan yang diberitahukan kepada Yesus. Ya. Dan Yesus mendengar, Yesus bertindak, Yesus melakukan perkara ajaib, Yesus melakukan mukjizat, Yesus melakukan sesuatu yang tidak lazim, mengubah air menjadi anggur. Apa yang menjadi kebutuhan, kesulitan keluarga yang sedang hajatan itu dipenuhi, dicukupkan, ditolong oleh Yesus. Nah, pertanyaan untuk kita saat ini adalah, dalam setiap kebutuhan kita, dalam setiap hajat hidup kita, apakah saudara dan saya itu mengundang Yesus dalam keluarga kita, dalam acara kita, dalam perjalanan kita, dalam pekerjaan kita? Ya. Apakah setiap musim kehidupan kita, kita juga menggandeng Yesus di situ? Ya, ketika ada kesulitan, kita laporan kepada Yesus karena Yesus sudah bersama-sama dengan kita. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus itu diundang, dia pasti datang. Nggak diundang aja dia datang, apalagi diundang. Ya. Tuhan Yesus itu Immanuel, Allah yang jauh itu menjadi Allah yang dekat, Allah yang selalu bersama-sama dengan saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya. Ya kan? Ia berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tanpa kita undang pun, sesungguhnya sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah ada bersama dengan kita. Ya kan? Tapi apakah kita menyapanya, apakah kita mengundangnya, mengajak bicara, atau justru kita mengabaikan Yesus yang sudah bersama-sama dengan kehidupan kita? Ketika kita punya acara, ya kita sudah hitung-hitungan sendiri, ya. Kita tidak bikin laporan dulu kepada Tuhan, ya, rengang-rengang, ya. Apa rengang-rengang? Rasan-rasan, ya. Rembuk. Ya, rembukan kan itu musyawarah. Apa ya? Apa ya? Ya. Nah, sudah yang dikasih Tuhan, rengang-rengang lah ya. Ya, rasan-rasan, ya. Ngomong-ngomong dulu. Aku punya mau bikin acara lu Tuhan. Kira-kira Tuhan yang kuperlukan ini bisa tercukupi enggak gitu loh, ya kan? Nah, saudaraku, Tuhan yang dekat, apakah kita sapa setiap hari? Apakah menyapa Tuhan kalau kita sedang sakit, kalau kita sedang megap-megap, kalau kita sedang butuh saja, ya kan? Kalau sedang kita kesulitan, kita baru menyapa Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya kan? Sementara sebenarnya kalau melihat cerita ini simple, ya, wong-wong kae, ya,
tetean anggur. Jawa Timurnya begitu, ya. Banyumasan kentongan anggur. Kentongan anggur, pentongan. Iya. Wong-wong kue pada kentongan anggur. Nah, kentongan. Padahal kentongan itu sing ditutuki lho. Tapi di sini kentongan itu beda. Ya, kehilangan jadinya. Padahal kalau di tempat saya sana kentongan itu ditutuki. Kentongan itu Kehabisan, kentongan. Kentongan. Enggak pakai H, kentongan. Kentongan. Ya. Kehabisan. Nah, sudah tinggal laporan. Tuhan Yesus kehabisan anggur nih. Sementara orang masih banyak pada nggak kebagian. Ya kan? Malu Tuhan kalau mereka nggak kebagian yang enak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Aku butuh ini Tuhan. Tapi aku udah di duit. Nah, orang di duit bahasa kini apa? Pada baik. Ya. Enyong orang di duit. Tapi aku butuh ini Tuhan. Nah, itu namanya rengeng-rengeng. Gimana caranya Tuhan supaya kebutuhanku ini terpenuhi, kebutuhanku ini tercukupi? Jadi rengeng-rengeng, ya ngobrol sama Tuhan, curhat sama Tuhan di situ. Ya, seperti Maria memberikan laporan kepada Yesus, ya, orang-orang itu kehabisan anggur. Ya kan? Dan Maria percaya kalau sudah bicara dengan Tuhan Yesus, ya, maka apa yang dikatakan diperbuat oleh Yesus itu akan terjadi. Makanya dia berkata kepada para pelayan-pelayan itu, apapun yang dikatakan oleh Yesus, kerjakan saja, lakukan saja. Nah, impartasi api artinya bahwa ada iman yang mendasari tindakan itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah malam hari ini kita sadar bahwa kita butuh mengundang Yesus dalam hidup kita, dalam hidup saudara, dalam hidup saya, supaya Tuhan Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan kita, walaupun sesungguhnya dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Apakah kita menyapanya tiap hari dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap masalah kita, dalam setiap usaha kita, dalam setiap pekerjaan kita? Apakah kita menyapa Yesus, mengundang Yesus di situ? Atau hanya pada waktu kesulitan kita baru menyapa Yesus, baru mengundang Yesus? Nah, saudaraku, orang yang mau mengundang Yesus dalam hidupnya, maka Tuhan Yesus itu akan selalu bertindak. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan hanya sekedar anggur biasa, tapi di situ dikatakan anggur yang spesial, anggur yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan tahu memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita semua tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap setia berdoa kepada Tuhan, tetap setia menjadi berkat bagi banyak orang. Karena orang yang memperhatikan orang lain, maka hidupnya akan diperhatikan Tuhan. Ya, seperti halnya Ayub. Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya, maka disitulah Ayub dipulihkan hidupnya, dipulihkan keluarganya, dipulihkan hartanya, dipulihkan pekerjaannya. Berapa kali lipat di situ dilakukan oleh Allah. Itu artinya mukjizat Allah tetap terjadi dalam kehidupan Ayub, juga dalam kehidupan saudara. Malam hari ini saya mengajak saudara untuk tetap menjadi orang yang setia, orang Kristen yang setia. Setia apa? Setia beribadah, setia berdoa, setia melakukan firman Tuhan, setia melayani, bukan setia menerima. Ya, bukan setia menerima saja, tapi perlu saudara ketahui bahwa yang pertama setia menerima,
yang kedua setia mengelola, dan yang ketiga adalah setia dalam memberi. Jadi bukan hanya setia dalam menerima, tapi juga setia dalam mengelola. Yang terakhir adalah setia dalam memberi. Kalau kita cuma setia dalam menerima, percayalah saudaraku, orang yang makan terus tanpa ada pembuangan, maka yang terjadi adalah sakit. Begitu juga orang yang menerima terus-menerus tanpa melakukan penyaluran berkat itu kepada orang lain, maka lama-lama Tuhan akan memberhentikan suplainya. Tuhan akan menyetop suplainya. Kenapa? Karena takarannya sudah demikian. Tidak dikelola, tidak dimanfaatkan, tidak disalurkan. Dimakan pun tidak habis. Kalau dimakan semuanya kekenyangan. Kekenyangan kalau sudah sampai tingkat kenyang lebih, itu namanya kemelakaran. Kalau sudah kemelakaran itu sakit perutnya. Nah, saudaraku, kita semua tidak mau sakit, tapi kita semua mau hidup yang menyenangkan dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mengajak saudara, undanglah Yesus dalam setiap hidupmu. Setiap hari sapa Yesus, Setiap hari, udah ketiga nih. Setiap hari bincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Dan curahkanlah pergumulanmu, kebutuhanmu kepada Tuhan. Apa yang saudara butuhkan, katakan pada Tuhan. Tapi setelah Tuhan jawab, jangan egois. Setelah Tuhan berkati, jangan egois. Kita diberikan kesempatan diberkati untuk jadi berkat. Nah, diberkati untuk jadi berkat, bukan diberkati untuk dinikmati sendiri, tapi diberkati untuk menjadi berkat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan lupa juga tetaplah setia di gereja lokal saudara. Walaupun saudara menikmati siraman rohani dari tempat-tempat lain, tapi tetaplah setia di gereja lokal saudara. Orang yang setia kepada Allah itu ciri-cirinya adalah dia tetap setia di gereja lokalnya sendiri. Dia akan tetap bangga memiliki tempat ibadah di gerejanya sendiri. Walaupun kadang-kadang kita juga bisa menikmati suplemen dari tempat-tempat lain. Tapi banggalah dengan gerejamu, setialah dengan gerejamu, kalau dengan yang tampak saja tidak bisa setia, apalagi dengan Tuhan. Percayalah, orang yang setia kepada Tuhan akan punya dampak positif dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara yang sudah mengikuti doa live pada malam hari ini, berdoa untuk Ibu Yuli Nurhayati, untuk Nugrah dan Dimas, untuk Pak Victor, untuk Mas Stephen, juga untuk Mbak Jatuh, untuk Mbak Ria yang ada di Malang, Malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Pertama-tama undanglah Tuhan Yesus masuk dalam hidup saudara. Sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu dan saudaraku, undanglah Tuhan Yesus masuk dalam hidup saudara dan berikan kuasa otoritas untuk memerintah hidup saudara. Maka ketika Tuhan berotoritas dalam hidup saudara, maka di situ Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hidup saudara. Karena
saudara bertindak atas petunjuknya. Malam hari ini saya percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan saudara. Perkara-perkara ajaib itu bisa terjadi dalam hidup saudara ketika saudara bersedia mengundang Yesus masuk dalam kehidupan saudara. Berdoa untuk Bu Yuli Nurhayati. Dalam berkat nama Yesus, kiranya berkat kemurahan Tuhan itu terjadi. Ya, berkat kemurahan Tuhan itu terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, untuk anak-anakmu, untuk pekerjaanmu. Apa yang menjadi pergumulanmu, Tuhan sanggup menolongnya, seperti halnya Tuhan menolong keluarga yang ada di kota Kana. Apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi masalahnya, memberikan laporan kepada Tuhan. Di situ Tuhan Yesus menolong keluarga yang ada di Kana. Begitu juga Tuhan Yesus akan menolong kehidupan Bu Yuli Nurhayati. Diberkati hidupmu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu dalam berkat nama Yesus. Berkat kesehatan, kekuatan itu menjadi bagianmu. Haleluya. Berdoa untuk Mbak Nugrah dan Mas Dimas yang masih ada di kota Purwokerto malam hari ini. Dari tempat ini kami mau berdoa untukmu, untuk keluargamu. Kiranya berkat kemurahan Tuhan itu menjadi bagian keluargamu. Ya, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaan-pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu. Berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Stephen yang ada di Mipiran bersama dengan keluarga, Mbak Titi, Diki, Nathan, Olin. Malam hari ini dari Purwokerto bersyafaat berdoa, kiranya berkat kemurahan Tuhan itu juga menjadi bagian keluarga Mas Stephen. Dalam berkat nama Yesus, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan sukacita, diberkati dengan kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat yang baru diperintahkan mendatangi keluarga Mas Stephen. Dalam nama Yesus, kiranya anak-anak juga diberkati masa depannya, diberkati usahanya, diberkati warungnya. Dalam nama Yesus, diberkati kehidupan keluarganya. Berdoa juga untuk Pak Victor yang juga masih ada di kota Purwokerto. Malam hari ini kami berdoa kiranya Tuhan menolong Pak Victor dan keluarga, Belina, Charles, Owen, Noni. Kiranya berkat kemurahan Tuhan itu dinyatakan, pertolongan Tuhan itu dinyatakan, berkat kesehatan itu dinyatakan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera itu dilimpahkan. Dalam nama Yesus, diberkati keluarga Pak Victor, diberkati pekerjaan, rumah tangga, dan anak-anak dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Mbak Ayu, kiranya Tuhan memberikan berkat yang baru, hikmat yang baru, dan sukacita yang baru. Dalam berkat nama Yesus, kiranya kekuatan untuk tetap bisa mengucap syukur itu menjadi gaya hidupmu dan keluargamu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati rumah tanggamu, diberkati anakmu, diberkati usahamu, warungmu, pekerjaanmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Mbak Ria yang ada di kota Malang. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati hidupmu, masa depanmu. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan
kesenangan, Tuhan tambahkan sukacita, berikan kesehatan, panjang umur, dan diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu dan hidupmu dalam berkat nama Yesus. Malam hari ini, siapapun saudara yang sudah bersama-sama dengan kami, saya percaya bahwa Tuhan sedang bekerja luar biasa dalam hidup saudara. Ketika engkau mengundang Tuhan Yesus dalam hidupmu, pekerjaanmu, dalam masalahmu, saya percaya mukjizat itu akan terjadi dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu. Sehingga apa yang menjadi kebutuhanmu ditolong oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, siapapun saudara, berkat-berkat ini akan menjadi bagianmu. Jadilah sehat, jadilah orang yang dapat mengucap syukur, jadilah orang yang dapat menikmati berkat kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. 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 Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa di lain waktu pada kesempatan yang sama. Selamat beristirahat, menikmati berkat kemurahan Tuhan. Besok pagi dapat bangun pagi, tubuh sehat, kembali bekerja, beraktivitas dengan sukacita. Shalom. Shalom, selamat malam, selamat beristirahat, selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa Rabu mendatang. Shalom. The Bluetooth music.